Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan pemirsa, di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 392 di 5252, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda, dan live streaming kami bisa Anda saksikan juga di www.idxchannel.com. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova yang merupakan teknika analis Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan. Apa kabar, Pak? Baik, Mas David. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, Pak, tampaknya indeks harga saham gabungan penguatan masih terus berlanjut meskipun ini belum mampu menembus ke level 6.500-an. 6497, berapa poin lagi untuk menembus ke level tersebut, menguat di 1,02%. Bagaimana analisis Anda secara teknikal, Pak Ivan, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Baik, hari ini memang mungkin ekspektasi banyak orang karena hari Jumat lebih kepada aksi profit taking ya, namun ternyata pasar masih menguat dan mendekati level resisten sekitar level 6.505, yang mana memang level ini perlu dicermati. Artinya kalau memang minggu depan level ini berhasil ditembus atau mungkin hari Senin terbentuk gap up seperti itu, maka ada peluang untuk IHSG melanjutkan penguatan menuju ke resisten berikutnya, yaitu di level sekitar level 6.636. Namun perlu diperhatikan juga bahwa ada potensi untuk terjadi profit taking karena memang IHSG sudah mengalami penguatan mungkin lebih kurang hampir mencapai, ya sedikit lagi mencapai 9-10% lah, seperti itu ya. Jadi untuk investor dan trader memang ada kemungkinan untuk mengambil keuntungan mungkin untuk jangka pendek, namun untuk minggu depan masih ada kemungkinan setelah koreksi terbentuk seperti itu ada peluang lagi untuk menguat menuju ke level resisten yang saya sampaikan, itu di 6.636. Baik, dengan adanya peluang koreksi untuk indeks harga saham gabungan akibat profit taking, ini level support berapa yang bisa diperhatikan, Pak Ivan? Baik, untuk saat ini level support bisa diperhatikan di sekitar level 6380. Kemudian kalau level tersebut berhasil dilewati, maka support berikutnya di 6300. Dan harapan saya sih untuk jangka pendek koreksinya tidak melewati level tersebut. Artinya selama IHSG masih berada di atas 6300, maka peluang untuk menguat menuju ke 6600-an itu masih sangat besar, seperti itu. Baik, tapi ketika skenarionya ini menyentuh di bawah level 6300-an, potensi pelemahan lebih dalam lagi ke level mana, Pak Ivan? Oke, kalau terjadi koreksi yang melewati level 6300, maka kemungkinan besar akan memicu aksi profit taking yang lebih kuat lagi dan bisa menyeret IHSG menuju support berikutnya, yaitu di 6.200, sekitar 6.247. Kemudian juga ada di 6.188, seperti itu. Jadi 4 level support ini bisa menjadi acuan ya. Mungkin kalau untuk investor atau untuk swing trading seperti itu bisa memperhatikan beberapa level support ini untuk mulai ancang-ancang beli, melakukan akumulasi beli, seperti itu. Baik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, Pak Ivan, perbankan big cap hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saham-saham pertambangan batubara yang sebelumnya sempat terkoreksi cukup dalam, bahkan auto reject bawah berjamaah, hari ini tampaknya bangkit kembali. Anda melihat para investor, terutama untuk pertambangan batubara, ini sudah mulai masuk kembali setelah melakukan aksi profit taking di perdagangan sebelumnya? Ya, khusus untuk saham-saham batubara memang aksi profit takingnya termasuk relatif singkat ya. Artinya untuk ke depan memang minggu depan masih ada kemungkinan untuk saham-saham batubara untuk menguat lagi gitu. Jadi untuk saham batubara masih ada potensi penguatan, kemudian untuk saham-saham perbankan juga masih
sangat diminati ya, terutama oleh investor asing seperti itu. Kalau kita lihat mungkin sepanjang minggu ini atau dari minggu kemarin pun memang asing sudah mulai masuk ke saham-saham perbankan yang otomatis mengerek kenaikan IHSG dalam waktu 1 minggu ini, seperti itu. Baik, Pak Ivan, untuk saham-saham di sektor pertambangan batubara, Pak, yang hari ini kembali mengalami penguatan cukup signifikan. Masih ada ruang tidak, Pak, ketika sesi pertama dibuka di Senin minggu depan untuk ambil posisi, atau idealnya lebih menunggu untuk koreksi kembali terlebih dahulu seperti pada perdagangan sebelumnya? Oke, kalau untuk posisi saat ini, mungkin untuk saham-saham pertambangan masih bisa melakukan pembelian, tetapi sifatnya adalah cicil beli seperti itu ya. Dan Ya. nanti lebih baik ketika sudah konfirmasi melewati puncak yang terbentuk sebelumnya, baru bisa melakukan pembelian lagi secara bertahap seperti itu. Apakah rekomendasi ini berlaku untuk semua emiten-emiten atau saham-saham pertambangan batubara, Pak Ivan? Untuk saham, khususnya untuk saham pertambangan batubara ya, seperti Adaro, kemudian Oke. PTBA, seperti itu, karena memang arah dan pergerakannya memang hari ini serempak menguat seperti itu. Baik, kita bergeser ke saham-saham big cap perbankan, Pak Ivan, yang hari ini juga mengalami penguatan. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda? Asing pun hari ini juga cukup masuk ke dalam saham perbankan big cap. Kemudian juga masuk kepada saham consumer. Apa yang kita bisa analisis di sini, Pak Ivan? Apakah asing mulai masuk kepada perbankan big cap ini dan consumer menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan semakin membaik? Atau ini hanya pola masuk teknikal saja, Pak? Oke, kalau kita lihat memang saham-saham konsumsi, kemudian saham perbankan menguat, ini memang harapan dan mungkin melihat dari tren kebutuhan, termasuk juga kebutuhan global ya, artinya kebutuhan sumber daya energi seperti batu bara, kemudian gas alam, ini kan memang yang dibutuhkan untuk aktivitas produksi seperti itu, terutama seperti di Cina dan di kawasan Eropa seperti itu. Dan kalau kita lihat dengan menguatnya harga gas alam, kemudian batu bara seperti itu, menjadi suatu pertanda adanya indikasi terjadinya pemulihan ekonomi secara global. Dan di sini mungkin kalau kita perhatikan saham-saham perbankan yang mengalami penguatan signifikan, artinya dalam kondisi pasar yang memiliki ekspektasi optimisme terhadap kenaikan atau penguatan dan pemulihan ekonomi, tentu ini menjadi suatu indikasi seperti itu. Baik, rekomendasi Anda untuk perbankan big cap, Pak Ivan, mana yang masih memiliki peluang sampai sejauh ini dengan tren penguatan yang terjadi, Pak? Oke, kalau untuk perbankan memang masih bisa diperhatikan saham-saham seperti BCA, BRI, Bank Mandiri ini kalau kita lihat memang volume atau minat belinya masih cukup besar ya, sehingga kita masih bisa melihat untuk minggu depan ada potensi untuk melanjutkan tren kenaikan yang terjadi selama 1 minggu ini. Oke, masih direkomendasikan masuk, Pak Ivan? Masih untuk posisi mungkin lebih bersifat trading buy atau averaging up, menambah posisi yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau misalnya masih posisi belum ada posisi dan hendak masuk, sebaiknya dijaga untuk level stop loss-nya secara ketat seperti itu. Baik, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dengan penguatan yang cukup signifikan terjadi. Kita bergeser ke konsumer, Pak Ivan. Beberapa sahamnya mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun kondisi ini tidak berlangsung lama. Ada Unilever, sebelumnya sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan dan kemudian tertekan. Sementara pada perdagangan hari ini untuk Unilever ini kembali tertekan di 1,45%, 4.760. Dan sekaligus kita akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Anggiat di Bekasi. Mohon saran average untuk harga Unilever sudah ada di harga 8.000. Ini tampaknya punya harga di beberapa waktu yang lalu begitu, Pak Ivan? Oke, iya. Di harga 8.000 memang masih cukup tinggi ya. Artinya untuk saat ini untuk average down mungkin bisa diperhatikan
karena sebetulnya potensi penguatan memang masih ada di saham Unilever, namun perlu dicermati juga bahwasanya karena penguatan ini kemarin sudah cukup agresif dan biasanya memang setelah penguatan agresif terjadi aksi profit taking. Nah, untuk level support terdekat sendiri ada di sekitar 4.580, area itu bisa untuk digunakan untuk melakukan penambahan posisi. Kemudian level support berikutnya ada di sekitar 4.430. Jadi dua level support ini bisa digunakan untuk strategi memasang pembelian secara bertahap seperti itu ya. Akumulasi secara bertahap untuk menambah posisi yang memang sudah ada di harga 8 ribuan itu gitu. Oke, tapi kalau untuk melakukan averaging down belum direkomendasikan Pak dengan range yang cukup lebar 8.000 dan 4.000 begitu. Iya, kalau untuk saat ini saya lihat memang koreksinya baru 1 hari terjadi hari ini ya. Artinya masih ada potensi lagi terjadi koreksi minggu depan, terlebih ketika IHSG juga mengalami koreksi seperti itu. Baik, tapi dari sisi tren Pak Ivan, apakah Unilever ini sudah berbalik arah ke tren penguatan atau posisi penguatan yang terjadi hanya bersifat sementara saja? Kalau dilihat volume yang terbentuk ketika penguatan di hari Kamis kemarin sih seharusnya ini menjadi titik awal untuk berlanjutnya uptrend ya. Namun mungkin untuk jangka pendeknya itu memang ada kemungkinan untuk terjadi koreksi-koreksi minor seperti itu. Baik. Ada Unilever sekaligus menjawab pertanyaan Anggia di Bekasi yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Menarik Pak Ivan, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang masih Anda rekomendasikan untuk perdagangan di pekan depan. Kami akan segera kembali sesaat.